materi minggu kemarin ya, constant heat flux sedikit ya. Nah, seperti kita itu bahwa untuk constant heat flux ya, ini heat flux sepanjang pipa atau sepanjang aliran itu sama konstannya. Anda perhatikan di sini ada tanda panah yang menerangkan heat flux-nya atau flux kalornya yang masuk ke dalam saluran itu konstan sepanjang pipa. Ini terjadi karena bisa electric heating ya, coil ya, berupa coil yang memanjang ke sepanjang pipa, bisa radiasi ya, bisa radiasi sinar matahari tentunya ya, atau energi nuklir ya. Jadi proses constant heat flux ya akibatkan tadi proses tersebut. Kemudian sini ada temperatur fluid yang masuk ya, temperatur TI. Kemudian ada temperatur exit atau temperatur keluar ya, fluidanya melewati pipanya. Nah, hubungannya apa terhadap koefisien per pintu panasnya? Nah, bayangkan di sini di area yang saya gambarkan ya, saya ganti warna merah. Ini area fully developed ya, artinya sudah seragam ya. Jadi kondisi batas kecepatan, kondisi batas temperatur ini sudah seragam ya, tidak ada perubahan lagi. Ya, ini artinya sudah area fully developed. Nah, di area fully developed, Anda lihat grafik di bawahnya, untuk koefisien per titik panas ya atau H ya, dia konstan di area fully developed ya. Nah, kalau di area developing ya, sebelum fully developed ya, developing, koefisien per titik panasnya itu dia tidak konstan ya, dia masih fluktuasi seperti ini, menurun dan konstan di area fully developed-nya. Nah, biasanya kita dalam analisa berpindah panas ya, kita asumsikan kondisi sudah fully developed, artinya kita menggunakan koefisien berpindah panas itu sudah konstan ya, sudah konstan. Atau Anda mengasumsikan mengambil nilai rata-rata koefisien berpindah panasnya atau H bar ya, Anda ambil average-nya ya, average-nya ya, ada simbol barnya ya, H bar itu berarti koefisien pintu panas rata-ratanya ya. Ini kondisinya dia konstan di arah fluid develop. Nah, efeknya apa terhadap temperatur surface-nya ya, karena di kasus constant heat flux temperatur surface-nya di sini ini tidak konstan ya, ada perubahan ya. Nah, efeknya apa terhadap grafik temperatur? Anda perhatikan di grafik bawahnya ya, temperatur dan posisi X sepanjang pipanya. Nah, yang di bawah ini saya tulis ini temperatur inputnya ya, masih di bawah ya. Temperaturnya masih belum panas ya, di bawah kondisinya. Nah, ketika memasuki saluran, ya ada peningkatan temperatur ya, karena ya pipanya atau saluran diberi heat flux, maka salurannya, fluida dalamnya itu mengalami pemanasan ya, pemanasan, sehingga ada peningkatan. Nah, karena heat flux-nya dia konstan, dia dipastikan kenaikannya ada linear ya. Jadi dari sini TI menuju temperatur exit, temperatur keluar ya, fluidanya dia kenaikannya linear atau straight line ya, garis lurus ya. Nah, di sini ketika dia Anda perhatikan persamaan ya, persamaan hukum pendinginan Newton ya, bahwa heat flux dikali sama dengan ya, sama dengan H koefisien per titik panasnya ya, H dikalikan delta T. Delta T ini temperatur surface dikurangi temperatur rata-rata fluidanya atau TM-nya. Nah, ketika KS-nya konstan, kemudian kita untuk area fully developed-nya konstan ya, dia konstan ini fully developed ya, H-nya konstan, maka dia konstan ya, H konstan, otomatis delta T-nya dia konstan ya. Ya, karena sebelah kiri konstan, sebelah kanan sama dengan harus konstan. Maka di sini saya gambarkan ya, temperatur surface-nya yang atas nilai temperatur surface-nya, dia memiliki delta T yang konstan. Artinya jaraknya spesies sama antar titik sini ya, di titik sini permukaan di sini ya, di ujung ya, ketika temperatur exit-nya di sini dia memiliki delta T yang sama ya, sini ya, sama yang di delta T dengan posisi dia ketika awal fully develop ya, karena
karena HE konstan di sini ya. Ini titik tengah-tengah sini ya, pas di fully develop ya, fully develop. Nah ini delta T sama ya, delta T sama, sehingga temperatur surface-nya di area fully develop dia ikut straight line ya, garis lurus juga ya, garis lurus ya, bisa dipahami ya, karena dia konstan delta T-nya sepanjang pipa ini ya, yang fully develop dia temperatur delta T-nya konstan, bukan temperaturnya tapi delta T-nya ya, selisih dengan temperatur fluidanya yang bawah ini. Oke, saya ganti warnanya yang biru itu temperatur fluidanya ya, yang biru ini fluidanya ya, sorry masih merah ya, yang biru ini fluidanya, yang atas yang merah itu surface-nya, sehingga delta T-nya konstan, sehingga permukaan garisnya dia kenaikannya dia konstan juga, straight line juga ya. Nah khusus area developing ya, karena koefisien perpindahan panasnya dia tidak konstan ya, Anda perhatikan di sini dia tidak konstan ya, tidak konstan si H-nya ya di area developing sebelum fully develop, karena dia tidak konstan, maka garis temperatur surface-nya dia tidak straight line, agak membentuk kurva ya, seperti ini ya. Ini agak sedikit membentuk kurva karena H-nya dia tidak konstan. Atau Anda asumsikan aliran ini dan pipa tersebut fully develop semua ya, fully develop semua, artinya konstan H-nya, sehingga bisa saja Anda gambarkan di area sini itu straight line juga menuju temperatur masuknya, dia delta T konstan juga ya, sepanjang permukaan dia straight line karena konstan ya, delta T-nya ikut konstan. Oke, ini konstan heat flux-nya. Oke, kita ke konstan wall temperatur ya. Di pertemuan sebelumnya saya jelaskan ya, konstan wall temperatur di kondisi ketika proses boiling ya, proses evaporasi, proses kondensasi, di mana temperaturnya konstan ya. Dia mengandalkan calor laten ya. Kalau Anda lihat grafik diagram TS-nya ya, temperatur konstan. Nah, di sini permukaan pipanya ya, Anda lihat di sini dia konstan sepanjang permukaan. Misalkan di sini 100 derajat Celcius, maka di sini pun 100 derajat Celcius. Di sini pun sama 100 derajat Celcius. Ini pun sama 100 derajat Celcius. Di sini ada fluida yang masuk, sama kita beri notifikasi TI, temperatur input ya, atau temperatur inletnya. Kemudian di sini temperatur exit temperatur fluida yang keluar. Nah, asumsikan di area sini ini kondisinya sudah fully developed ya. Di area yang saya gambar merah ini kondisinya sudah fully developed, artinya kalau kita hubungkan dengan koefisien perpindahan panas ya, grafik hanya sama, dia konstan di area fully developed ya. Area developing ya, sebelum fully developed dia juga belum konstan ya, masih seperti ini, sama kondisinya dengan kasus constant heat flux ya. Ya, jadi Anda ketika konstan itu ketika kondisinya fully developed, atau Anda mengambil nilai average-nya ya, bisa ya, asumsikan mengambil rata-rata dari sepanjang pipanya. Nah, pengaruhnya apa di temperatur surface-nya ya, atau diagram temperatur di kasus wall temperatur konstan. Di sini saya gambarkan ya, karena temperatur wall konstan, saya gambarkan tidak ada perubahan, maka garisnya dia mendatar ya, temperatur surface-nya ya. Ini temperatur ya, ini X posisi panjang pipanya ya. Temperatur surface ini ya sepanjang pipa dia konstan, maka saya gambarkan dia garis lurus ya, tidak ada naik atau turun karena dia konstan, dia datar gitu ya. Nah, kemudian temperatur fluida yang masuk ya, di sini ya, yang masih rendah ya. Kemudian ketika memasuki
saluran karena temperatur surface-nya yang lebih tinggi ya, fluida mengalami kenaikan temperatur ya, kenaikan temperatur ya, lama makin naik ya. Nah, kita asumsikan dulu dia kenaikannya straight line, dia kenaikannya garis lurus, kita asumsikan ya. Nanti kita cek apakah benar straight line atau tidak. Nah, di sini tengah-tengah antara temperatur inlet dengan temperatur exitnya ya, ini ada nama istilah temperatur bulb ya, kode referensi buku namanya temperatur bulb atau TB, di mana TB itu temperatur inlet ditambah temperatur exit kita bagi 2. Yang pakai HP kelihatan tulisan saya? Yang pakai HP kelihatan tulisan saya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya tulisan saya. Jadi ada istilah bulb temperatur atau BULK ya, temperatur ya, ya, bulb temperatur ya. Oke, atau kita sebut TB, di mana posisinya dia tengah-tengah sini ya, antara TI dan TB ya. Misalkan ini L ya, ini L ya, dia L per 2 ya posisinya ya, tengah-tengah sini ya. Ini TB ya, TB bulb temperatur, TI plus TE bagi 2. Nah, Anda perhatikan ya, ketika fluida memasuki pipa atau saluran, misalkan temperatur surface-nya 100 derajat Celcius ya, kemudian temperatur fluida yang masuk 20 derajat Celcius misalkan ya. Ketika masuk pipa dia mengalami pemanasan ya, misalkan di sini posisinya sudah 30 ya, 30 derajat Celcius naik, kemudian sini 40 derajat Celcius, kemudian 50 di sini ya, makin naik. Nah, Anda perhatikan temperatur fluida atau TF-nya ya, temperatur fluidanya terhadap temperatur surface-nya ya 100 derajat Celcius. Ini ya seiring peningkatan aliran fluidanya ya, peningkatan temperatur fluidanya, maka delta T-nya makin kecil ya. Ya, nah ini 80 ya, karena sini 20 ya, delta T 80 ya. Ini 30 derajat delta T-nya ya, selisihnya 70 ya. Ini 40 delta T terhadap 100 dia 60. Ini 50 delta T-nya 50. Artinya delta T-nya semakin kecil ya. Ya, makin besar ya, karena fluidanya makin lama makin naik permukaannya sehingga mendekati temperatur surface-nya. Artinya delta T-nya gap-nya makin kecil. Bisa dipahami ya? Nah, karena delta T-nya makin kecil ya, maka laju akan berpengaruh laju perpindahan panasnya ya, Q-dotnya ya. Anda perhatikan persamaan laju perpindahan panas Q kalikan H kali delta T ya, delta T temperatur inlet exit dikurangi inletnya delta T-nya. Nah, misalkan delta T-nya semakin kecil ya, maka laju berpindah panasnya makin kecil ya, seiring peningkatan temperatur fluidanya. Artinya ini kalau kita gambarkan dia bentuknya kurva kenaikan temperatur fluidanya ya, kurva lama-lama stop Q-nya makin lama makin kecil. Nah, untuk kurva. Jadi untuk temperatur fluidanya atau TF ya, ini temperatur fluidanya yang merah yang baru saya gambarkan ya. Oh, yang titik-titik itu asumsi awal, ternyata kenaikannya dia bentuk kurva ya, tidak straight line ya. Nah, di sini ada namanya temperatur min ya, tengah-tengah antara bentuk kurvanya ya, tengah-tengahnya temperatur min. Nah, dalam kasus konstan wall temperatur min atau temperatur rata-rata ya, T min rata-rata di sini ya, tengah-tengah sini, itu tidak sama dengan temperatur bulb ya. Walaupun bulb itu sementara pengertiannya rata-rata ya, temperatur inlet ditambah
temperatur exit kita bagi 2 ya. Kan perhitungan rata-rata juga nah ternyata TM itu temperatur min rata-rata fluidanya itu tidak sama dengan temperatur bak. Ya tolong dipahami ya, dalam kasus constant wall temperatur min itu tidak sama dengan temperatur baknya ya. Ya. Oke, ini posisinya TM min ya, temperatur min fluidanya, rata-rata fluidanya. Jadi yang ngomongin temperatur fluidanya, yang garis lurusnya temperatur permukaannya, yang titik sini itu temperatur bak TB, yang titik sini temperatur min fluidanya ya. Oke, ini konsep pada constant wall temperatur. Lalu kita masuk ke analisa perhitungannya. Ini cukup rumit karena kita dalam kasus constant wall temperatur kita menggunakan kontrol volume dulu ya. Ya, kontrol volume. Ya, kontrol volume bisa saya gambarkan dulu. Kontrol volume gimana? Kontrol volume ya. Saya gambarkan dulu. Misalkan ini ada suatu pipa ya. Suatu pipa ya. Pipa. Kemudian kita bagi satu volume ya. Ya, saya arsir ya di sini. Saya arsir ya. Ya. Kemudian dalam kontrol volume itu dia ada laju perpindahan panas yang masuk atau Qin. Ya, Qin. Kemudian di luaran sini di area arsir sebelah kanan ini ada laju perpindahan panas yang keluar atau Qout ya. Kemudian temperatur surface-nya ya di sini ya. Ya. Yang konstan sepanjang pipanya. Kemudian jarak yang saya arsir ini karena kita ambil kontrol volume sebagian, kita menuliskan dx ya karena turunan jarak ya. Dx kita ambil sebagian ya, maka istilahnya dx. Kemudian luasan permukaannya ya, kalau kita proyeksikan ya kayak semacam ini ya, cincin tabung ya. Ya, ini saya arsir ya, kalau tampak kita belah. Ini luasannya ya, kita sebut dengan DAS ya. DAS. Karena sebagian, kalau luas semuanya kita tulis AS ya. Luasan area. Nah, karena kita potong sebagian, nah kita notifikasinya DAS ya. Ini luasannya DAS. Kemudian akumulasi panas atau akumulasinya ya di antara Qin dan Qout kita tulis delta Q ya. Ini adalah akumulasi panas. Di mana delta Qout ya diambil Qin. Ya selisihnya Qout Qin itu berapa? Gapnya yaitu kita simpulkan delta Q ya. Nah, kemudian persamaannya untuk Qin ya, laju perpindahan panas yang masuk ya, sama dengan laju massa yang masuk m dot ya dikalikan Cp panas spesifik ya dikalikan dengan temperatur fluidanya ya di sini. Ini anggaplah temperatur fluida di titik sini Tm ya, posisi sini. Kemudian Qout ya, Qout itu sama dengan laju massa ya m, laju massa fluidanya dikalikan Cp panas spesifik dikalikan perubahan temperatur. Artinya ketika dia keluar otomatis dia mengalami perubahan temperatur ya. Nah, perubahan temperatur ini kita simbolkan ya dalam kurung Tm, temperatur sebelumnya saat dia masuk ya. Saat di sini dia Tm, ketika dia keluar otomatis ada perubahan temperatur ya. Maka kita jumlahkan dTm. Nah, jadi perubahan temperatur ini kita simbolkan ya dTm ya. Ini Tm posisi ini temperaturnya, ketika dia keluar dia ada perubahan temperatur, maka delta Q ya Qin min Qout ya, maka m dot Cp dikalikan Tm ditambah dTm dikurangi m dot Cp ya Qin-nya ya dikalikan Tm ya. Kalau kita tuliskan langsung maka
Ini bisa hilang ini TM-nya, ya. Menyisakan M dot kali CP kali DTM, ya. Ini delta Q-nya, ya. Delta Q-nya. Kemudian untuk persamaan ini biar terpecahkan, ya. DTM ini, ya. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Min D kurung TS min TM. Ya. Kok bisa? Karena TS ini konstan, ya. TS ini konstan, ya, konstan temperatur surface konstan. Nah, ketika konstan atau konstanta, ketika kita turunkan itu nol nilainya. Ya. Nilai nol sama kondisinya, ya. Kalau kita turunkan ini jadi nol, min D dikalikan min TM jadi DTM, sama saja, ya. Ya, kondisinya ini DTM, ini pun DTM. Hanya kita namanya merekayasa persamaan. Jadi bentuknya sama. Yang DTM itu sama dengan minus D kali TS min TM. Ya, karena TS itu konstanta, ya. Ya, nilai temperatur tindinya konstan, ya, bisa kita nolkan ketika kita turunkan. Nah, maka ini menjadi, ya, min D dan kurung TS min TM, ya, kondisi, ya. Kemudian DAS, DAS awal AS, ya, AS itu luas permukaan yang mengalami pergerakan panas, ya. Nah, khusus kasus silinder, ya, silinder sirkular, ya. Masih ingat, ya, luas permukaannya, ya, pi D, ya, ya, kali L, ya. Pi kali D ini bisa kita sebut dengan perimeter atau P, ya. Ya, sisi yang mengenai fluida, ya. Ya, apa lingkaran, ya. Pi kali D, ya, keliling lingkaran dikalikan panjangnya, nah, selimut tabung namanya. Ya, jadi pi kali D ini bisa disebut dengan perimeter dikalikan L. Nah, karena DAS, ya, maka persamaannya bisa kita tulis DAS itu ya ada ya X karena panjangnya kita potong, ya, jadi DX. Jadi DAS ini jadi PDX, ya, bisa dipahami, ya. Nah, kemudian masih ingat persamaan hukum pendekatan Newton, ya, delta Q, ya, itu, ya, delta Q, ya, itu juga sebanding dengan H kali S kali TS min M, ya. Ini DAS ini, ya, DAS, ya. Jadi luas, ya, kali laju koefisien bilangan panas, ya, H-nya kali luas kali selisih delta T. Ya, temperatur surface kurangi temperatur rata-ratanya. Nah, ini dan persamaan ini bisa kita combine atau substitusi, ya. Kita substitusi, ya. Jadi persamaannya, ya, saya utus ulang, ya. Ini adalah M dot CP kali DTM, ya. Ini sama dengan H, ya, kali DAS kali delta T TS min TM, ya. Kemudian, ya, DTM ini, ya, kita ganti dengan tadi, ya, yang di ini, ya, yang sebelah kanan ini, ya, ya. Jadi D TS min D TM dibagi ini pindah ruas sebelah kiri sama dengan jadi TS min TM, ya, sama dengan H kali DAS, tetap tidak ada perubahan karena minnya pindah, ya, minnya ini pindah, negatifnya pindah di sini jadinya, ya, pindah ruas. Kemudian MCP-nya pindah ke sebelah kanan sama dengan dibagi M dot kali CP. Kemudian DAS-nya ini DAS
kita ubah menjadi ya DTSTM. Oke, saya masuk lagi. Jadi agak terputus. Sudah muncul lagi tampilannya. Tes. Oke, suara saya masuk? Masuk, Pak. Tes. Oke, tadi agak terputus ya jaringannya ya. Oke. Ya, saya relok lagi Pak, sudah masuk lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai terputus nih ya. DAS ini kita ganti dengan PDX ya. P kali DX dibagi dengan M dot kali CP ya, CP. Nah, Anda lihat ketika kasusnya fully developed ya, ini high constant ya hanya, atau ketika Anda asumsikan kondisinya Anda pakai nilai average rata-rata, ini konstan ya, high konstan. P-nya, perimeternya itu konstan karena keliling saluran itu tidak berubah ya, tetap ya, makanya ini konstan juga kayaknya, konstan. Laju masanya dia konstan ya, ketika masuk ke pipa sampai dia keluar dia konstan. Artinya ketika konstanta, jika kita mengintegralkan dia bisa keluar. Karena solusi persamaan ini kita akan mengintegralkan ya persamaan yang sebelah kiri sama dengan dan persamaan yang sebelah kanan sama dengan. Jadi kiri dan kanan kita integralkan masing-masing ya. Jadi ini kita integralkan ya, D dalam kurung TS min TM dalam kurung TS min TM, batas bawahnya dia temperatur inletnya, batas atasnya temperatur exitnya, sama dengan ya, karena di konstanta dia bisa keluar dari integral ya. Maka sini ada min H kali P dibagi M dot kali CP integral dx ya, menyisakan dx-nya. Batas bawahnya 0 sampai panjang x-nya itu L ya, sepanjang pipanya. Batas bawah 0, batas atasnya L. Namun hati-hati di sini Anda lihat CP ya, atau panas spesifik ya. Dia merupakan fungsi dari temperatur ya. Tidak konstan. Maka pendekatan yang dilakukan adalah ketika Anda mengasumsikan bahwa ketika dia masuk ya, TI di sini, titik O atau exitnya, Anda mengambil rata-rata bulknya atau temperatur linearnya ya, sepanjang pipanya. Average-nya menggunakan temperatur bulk ya. Jadi di sini fungsi temperatur bulknya ini ya dipakai ketika Anda mengambil data spesifik ya, properties fluidanya, CP-nya. Ya, CP-nya di tabel misalkan udara tabel 15 dievaluasi saat temperatur bulknya sekian, maka fungsi TB ini gunakan untuk Anda mengambil data properties di tabel ya, di TB. Pada CP ini kita ambil posisi di temperatur bulknya ya, konstan ya, sepanjang pipa itu ambil titik tengah-tengahnya, anggap saja sepanjang pipanya temperatur sekian, temperatur baknya. Nah, ini dipakai untuk mengambil CP-nya. Supaya apa? Supaya kita keluarkan sama integralnya karena dianggap sepanjang pipa itu temperatur TB, sehingga CP-nya bisa kita keluarkan. Oke. Nah, ini bisa kita selesaikan. Jadi ini persamaan integral yang bisa kita selesaikan. Masih ingat integral super x dx ya, Anda buka lagi marka teknik ya, integral sifat integral, ketika integral super x dx maka muncul ln x ya, ln x plus c atau konstanta ya. Nah, ini ln x ln x ya, atau logaritma bilangan normal ya, logaritma ya
ln ya, n ln x. Nah, ini ln x atau kita tulis ln ts min te dibagi ts min ti ya. Ya, ini sifat integral ya. Muncul ln ya, bilangan natural ya, logaritma natural dari x ya, ln x, logaritma natural ya, atau ln ts min te ya dibagi ts min ti, bentuk seperti ini akhirnya. Kemudian ini tidak ada perubahan ya, karena di luar integral konstanta min h kali p dibagi m dot kali cp. Hasil integralnya ya dx itu jadi x ya, x ya, x 0 ya, batas nolnya ketika x nya 0 ya, dikurangi l min l ya, kali min l, min hilang ya, jadi positif ya. Nah, jadi akhirnya menjadi ln ts min te dibagi ts min ti sama dengan negatif hilang ya, h kali p kali l dibagi m dot cp ya. Ini persamaan pertama, atau p kali l nya kita gantikan dengan as atau luasan ya. Ini kita ganti dengan as dua-duanya ya, sama saja. Di buku dituliskan h kali as dibagi m dot kali cp ya, sama saja. as itu per meter kali panjang pipanya ya. Ini persamaan pertama. Kemudian ya, persamaan pertama ini bisa kita selesaikan ya dengan cara ya, ketika Anda menghilangkan ln ya, maka harus dikalikan bilangan naturalnya ya. Ya. Jadi bentuknya jadi ts min te ya dibagi ts min ti ya. Ln hilang, maka yang kanan sama dengan itu menjadi epsilon pangkat ya, HS ya atau PL yang luasan ya dibagi dengan m dot kali cp ya. Ini untuk persamaan kedua ini, misalkan kita diketahui temperatur inletnya ya, diketahui, sedangkan temperatur surface diketahui ya. Kemudian laju koefisien perpindahan panas konveksi hanya diketahui, namun temperatur exitnya kita belum tahu. Laju massa sudah kita ketahui ya, si m dotnya ya, laju massa diketahui. Nah, kita bisa memprediksi temperaturnya keluar itu berapa ya, temperatur fluida yang keluar berapa dengan persamaan tadi, yang persamaan dua tadi ya. Bentuk ini menjadi temperatur exit sama dengan ya temperatur surface dikurangi temperatur surface dikurangi temperatur inlet ya, kemudian dikalikan E pangkat min A kali AS luasan ya kali H dibagi M dot kali CP nya ya. Ini persamaan 3 ya, persamaan 3 ya. Jadi bisa kita cari temperatur exitnya dengan persamaan 3. Kemudian kita ingin mencari posisi di sini berapa fluidanya temperaturnya ya. X di sini berapa atau di sini berapa ya, bisa dengan persamaan 3 kita ubah bentuknya ya, jadi temperatur fluida ya. Kita tulis temperatur fluidanya Tmx ya sama dengan Ts min Ti ya dikalikan E pangkat min H. Nah, AS ini kan awalnya PDL ya, P kali L ya. Nah, maka kali P kali X nya. L ini berubah jadi X nya karena panjangnya ya tertentu ya. Kemudian dibagi dengan M dot kali CP ya. Ini berubahnya di sini ya, posisi panjangnya ya. Oke. Nah, di referensi mengatakan bahwa pangkat ini ya,
yang saya lingkarin merah ini, ya. Untuk pangkatnya, sorry, kebanyakan negatifnya, ya. Ini H-nya ya. Yang saya lingkarin merah ini, ya, itu adalah NTU, ya. Saya ulang lagi, ya. Yang saya lingkarin merah ini, yang positifnya ya, H kali HS dibagi M dibagi CP, ya, HS dibagi M dot P itu transfer unit, ya. Nah itu bilangan ya yang menyatakan keefektifan ya sebuah alat penukar kalor atau penukar panas ya. Jika nanti Anda belajar heat exchanger ya nanti ya, itu adalah istilah NTU ya. Number of transfer unit, itu menekan angka keefektifan sebuah alat penukar kalor atau HE. Nah ini untuk di posisi saya gambarkan posisi pengaruh posisi dari banyak pilihan terhadap NTU-nya. Misalkan grafik ya, ulang ya, ini ada gambar grafik. Kemudian yang ini adalah temperatur. Kemudian yang merah ini temperatur surface-nya. Yang merah ini temperatur surface-nya. Ya. Ini misalkan ya 100 derajat 100 derajat Celcius, kemudian temperatur fluida yang masuk ya, di sini katakanlah TI-nya TI itu 20 ya, 20 derajat Celcius, 20 ya. Kemudian di posisi L ini ya, dia nilai NTU-nya ya, NTU ya, itu sebesar H kali P kali L, karena panjangnya L ya, dari sini ke sini ya. Dia L ya, panjang L dibagi M dot kali CP-nya ya. Ya, di titik sini ya, di kita orang sini ya, di L per 2. Ini L per 2 di sini ya. L per 2, NTU berapa nilainya? Maka bisa kita tulis NTU-nya A kali P, karena panjang L per 2 ya, kita masukkan L per 2 ya. Ya, dibagi M dot kali CP. Ya, pengaruhi di sini X-nya ya. Atau L-nya L per 2, maka kita masukkan L per 2 nilainya ya. Otomatis nih NTU sebelumnya, NTU yang baru di sini nilainya NTU per 2 ya, karena 2-nya ya per 2 di sini ya, separuh dari NTU yang di sini. Atau NTU per 2 di sini NTU nilainya di sini NTU per 2 ya, yang sebanding dengan panjangnya ya. Ya misalkan ini 10, maka ini 5 gitu ya NTU-nya, karena faktor panjangnya. Oke. Kemudian ya kita misalkan ya, tadi saya bilang NTU itu menyebutkan angka keefektifan alat sebuah penukar kalor ya. Nah biasanya engineer ya dalam referensi ya, NTU itu dipropos 5 ya nilainya. 5 ya. Kenapa 5? Nanti saya jelaskan ya. Kita sedikit simulasi sedikit ya. Ya, NTU itu tadi nilainya H kali P kali L dibagi M dot kali CP ya. Ya. Kita ingin mengetahui apa namanya? Temperatur
exitnya berapa sih ya? Ya, dengan persamaan ini 3 ya. Persamaan 3 kita pakai ya ini ya. Persamaan 3 kita pakai ya. Temporal exit itu berapa sih ya? Ya. Ini kita tulis TE min ya TS min TI. Kemudian E pangkat min, nah, kita ganti NTU ya di sini ya. Yang merah ini yang kali HS bagi M.CP kita gantikan NTU min NTU ya. Nah, misalkan temperatur tadi 20 derajat ya, temperatur inletnya 20 derajat, temperatur surface 100 derajat, kita bisa menghitung temperatur berapa temperatur exitnya ya. Jika NTU-nya misalkan kita NTU-nya nilainya 0,01 misalkan. Ini nilai NTU-nya. Saya buat grafik saja. Dibuat tabel ya. Tabel saja. Ya. Tabel. Tabel. Ya. Jadi tidak ada energi panas yang masuk atau energi yang masuk. Nah, ini misalkan nilai NTU ya, NTU. Ini nilai temperatur exitnya, ya. Dengan persamaan tadi ya, ini ya persamaan ini. TS-nya tadi katakan 100 ya. Temperatur inletnya dia tadi 20. Ya kita masukkan ini 100, ini 20. Akad natural. Saya pastikan Anda bisa mengoperasikan kalkulator ya dengan bilangan E natural, E pangkat min. Nah, NTU-nya jika 0,01, dia menghasilkan TE-nya kalau Anda hitung 20,8 derajat Celcius. Ya, jika NTU-nya Anda ganti 0,01 ya, 0,01, temperatur exit-nya 2,8. Ini simulasi ya. Kemudian ketika NTU-nya 0,5 ya. Ini saya ulang sih bersamanya ya. TE min TS min TS min TI E pangkat min NTU ya. NTU-nya 0,5, TE-nya udah hitung 51,4 derajat Celcius. Jika NTU-nya ini nilainya 1, ini nilainya temperatur exit-nya 70,6 derajat Celcius. Jika NTU-nya dia 2,5, ya nambahkan 2,5, temperatur exit-nya ya itu 93,43 derajat Celcius. Ya, jika NTU-nya 5, ya ini temperatur exit-nya ini mendekati temperatur surface-nya. Karena temperatur surface itu 109 Celcius ya. Dia 99,46 ya. 99,46 derajat Celcius. Misalkan 10 ya Anda misalkan trial 10, ini Anda hitung ini sudah mencapai 100 derajat Celcius. Ya. Nah, Anda sebagai calon engineer ya, ketika Anda mendesain alat penukar kalor, NTU yang dibutuhkan ya misalkan tadi ya temperatur fluidanya 20 yang masuk, temperatur surface-nya 100 ya. NTU-nya berapa supaya temperaturnya itu mendekati 100 atau sama ya. NTU-nya berapa? Apakah 1, 2,5 atau 5 atau 10? Kira-kira berapa? NTU-nya berapa yang dibutuhkan untuk fluidanya agar sama atau mendekati temperatur surface-nya? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira yang mana? Ya, salah nggak apa-apa. Oke. Firman 10. Oke, Adib 10. Oke, 10. Adib ya. Ya, Adib. Yang lain? Salah nggak apa-apa, ayo. Syahrul, mau mana? Standby. Halo. Syahrul. Yang lain ya, gimana? NTU berapa yang dibutuhkan? Mungkin 10 Pak. 10, oke 10. Oke, 10. Ada yang lain selain 10?
Angkat tangan atau raise hand. Ada pertanyaan sebenarnya? Herjono, berapa NTU-nya? Pas Mungkin sama 10, Pak. 10, oke, 10, oke. Oke, salah nggak apa-apa ya. Ini saya jelaskan dulu. Gambar grafik ulang ya. Misalkan tadi ya, grafik yang di sini ya, ya, hapus dulu ya. Tadi ketika NTU-nya 5 ya. Itu ya, kalau tidak ada punya dari luar ya nggak ada semua. Ya. Jadi ketika NTU-nya 5 ya, dia 99,46 ya. Ini katakanlah ini NTU ya. Ini 5, NTU-nya ini 2,5 ya, ini 0 ya. Ini temperatur surface 100. Dia posisi 99 di sini ya, 99. Ini 99,46 derajat Celcius. Dimana temperatur surface 100 ya. Kemudian 2,5 ini 93 ya. Ini 93 ya, 25 ini 93 di bawah sini lah ya. 93,43 ya. Kemudian NTU-nya 1 ya, ini kira di sini ya, satunya ya, 1 dia 70,6 ya, sini misalkan di sini ya, 70,6. Kalau kita gambarkan seperti ini kenaikannya ya, grafiknya ya, seperti itu ya, namanya logaritma ya, fungsi bilangan natural ya, begini ya. Nah, ketika NTU-nya 5 dia 99,46 ya, artinya NTU itu ada faktor ini ya, ada faktor H ya, ada H, ada P dan L ya, dibagi laju massa dan CP-nya. Tentu ada L, ada luas permukaan ya. Pipa yang sama maka panjangnya berbeda ya. Misal pipa yang sama dia butuh panjang. Nah, misalkan Anda pilih 10, otomatis NTU-nya butuh 2 kali lipatnya ya, sini. Ya, ini NTU-nya 10. Ya. Ketika Anda 10, Anda sebagai engineer yang terboros. Kenapa? Karena Anda menggunakan pipa atau luas permukaan yang 2 kali lipat dari 5 ya. L-nya 2 kali lipat, 10. Luas permukaan pipanya Anda tambah lagi, namun peningkatannya hanya sekian derajat Celcius saja, ya 0,0 sekian derajat Celcius ya. Dari sini ke sini capai 100 hanya untuk 0,0 sekian derajat Celcius. Padahal Anda membeli bahan material 2 kali lipat yang 5 ya. Ini tidak efisien ya. Karena material pun punya cost juga ya, biaya ya, materialnya ya, bahannya ya. Kalau Anda 10, kalau hanya mendapatkan 0,0 sekian itu enggak efektif. Paham ya? Jadi yang lebih optimum yang 5 ya. 5 di sini. Ya. Biasanya 5 ya. Atau 4 ya, enggak masalah ya. Ya, temperaturnya ya lebih optimum yang 5 ya, mendekati. Ya, jadi kalau 10 itu terlalu tidak efisien. Ya. Karena 2 kali lipatnya 5, otomatis 2 kali panjangnya. Sebelumnya luasnya 2 kali lipat, namun peningkatan derajatnya hanya sekian 0,0 sekian derajat Celcius. Ya, itu sangat tidak efisien. Oke, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya konsep NTU ya. Karena kalian calon engineer nih ya, calon engineer tolong dipahami ya. Oke, kemudian dari persamaan tadi yang di atas masih persamaan ini ya, yang ini persamaan pertama ya, atau persamaan pertama ya. Persamaan pertama kita terus ulang ya, masih persamaan pertama kita tulis ulang ya. Ini ln temperatur surface dikurangi temperatur exit dibagi surface temperatur inlet sama dengan min ya
kali A ya, kemudian dibagi M dot CP ya. Masih ingat untuk apa namanya samanya ya, ini untuk laju perpindah panas Q dot itu M dot laju massa kali Cp kali delta T atau temperatur exit kurangi temperatur inletnya. Ini laju perpindah panas ya. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan persamaan yang di atas ya. Namun persamaan di atas ini kita ubah dulu bentuknya menjadi MCP-nya kita keluarkan ya. M dot kali Cp ya sama dengan min H-nya tidak ada perubahan ya, min H kali A-nya. Nah, ini ln TS min E ya, ini kita turunkan ke bawah ya, ln TS min TE ya dibagi ya TS min TI, pindah ruas ya, jadi pembagi min HA-nya ya, karena kita ngambil M dot CP-nya saja ya, dari persamaan ini ke sini. Kemudian MCP ini kita masukkan, yang ini kita masukkan persamaan yang di atas ini ya, paham ya? Jadi MCP-nya yang di atas diganti dengan persamaan yang di bawah, sehingga laju perpindah panasnya Q dot-nya, kalau saya tulis ulang, min H kali A ya, ini kali ini ya, TE min TI dibagi ya ln ya, ln TS min TI bagi ini TE ya, TE bagi TS min TI ya. Sehingga rumus kemungkinan Newton min A kali H ya kali delta T ya. Kalau di tempat datar temperatur surface dikali temperatur rata fluidanya ya, atau udaranya ya. Namun dalam kasus internal flow untuk wall temperatur, constant wall temperatur, delta T-nya kita yang saya lingkarin ini, saya lingkarin merah ini ya, ini. Nah, yang merah ini adalah delta T LMTD. Sekali lagi, delta T yang merah ini kita sebut dengan delta T LMTD. Apa tuh LMTD? Logaritma log ya, min rata-rata temperatur different, berarti beda temperatur rata logaritmik ya kalau di referensi ya. Ya, ini adalah ini ya, TE min TI dibagi ln dari TS min TE dibagi TS min TI. Ya, ini adalah delta T LMTD. Yang H-nya tidak ada perubahan, A-nya tidak perubahan ya, tidak perubahan. Oke, ini untuk kasus internal flow ya. Supaya Anda kebayang delta TE, delta TI itu apa ya. Ini ada saya buatkan grafik temperatur ya. Ya, temperatur ya. Yang merah ini temperatur surface-nya ya. Ya. Ini TS ya. Kemudian temperatur inletnya ya seperti biasa di sini posisinya ya, dia temperatur inletnya. Kemudian temperatur exitnya katakanlah di sini ya. Ini kenaikannya dia bentuk kurva ya. Ini temperatur fluidanya ya. Ini temperatur exitnya. Kemudian yang dinamakan delta TE ya, delta TE itu selisih temperatur surface dikurangi temperatur exitnya. Berarti ini ya, GP ini ya. Ini delta TE ya, surface kurangi temperatur exitnya. Yang dimaksud dengan delta TI ya,
surface dikurangi temperatur inletnya ini, ya. Ya, temperatur surface dikurangi temperatur TI. Bisa dipahami ya? Jadi delta TE itu surface dikurangi temperatur exit, delta TI itu temperatur surface dikurangi temperatur inletnya. Ya, kebayang ya? Bagi teman-teman yang orang visual, ya kalau dari gambar mungkin lebih cepat ngerti ya. Jadi di sini gapnya untuk delta TE di sini ya, posisi ini delta TE. Ya. Yang di sini itu delta TI, ya gap ya. Surface dengan inlet, delta TE gap dengan exitnya. Ya. Mudah terbayang. Ya, kebayang ya. Yang delta TI apa, delta TE itu apa? Oke, kemudian kita tulis lagi ya. Delta TE, TI min TE ya. Itu berarti TE min TI, berarti ini nih posisinya ya. Yang warna merah ya. Ya, ini TE min TI. Kalau kita hubungkan berarti yang panjang ini delta TI ya. Delta TI yang ini dikurangi dengan delta TE. Ya. Ya. Kalau kita jabarkan di delta TI TS min TI dikurangi TS min TE. Ya, kenapa saya jabarkan? Nanti dalam delta TMTD tadi ada istilah tadi ya delta TE, delta TI ya. Ini saya jabarkan ya. Sehingga kalau Anda tulis delta T LMTD ya. Itu bisa kita tulis delta TI min delta TE dibagi ya ln delta TI dibagi delta TE ya. Itu karena sini ya delta TE atau TDI yang bisa kita ganti dengan delta ini ya. TE min TI ya. TE min TI yang ini bisa kita ganti dengan ini ya. Oke. Kemudian ya, kenapa kita pakai delta TE MTD ya? Ya, kenapa kita pakai delta TE MTD ya? Kenapa? Karena lebih akurat ya, lebih akurat. Jadi kalau saya gambarkan ulang ya, ini ada grafik sebelumnya ya, ada TB ya, ada TB, ada TM ya. Kenapa nggak pakai TB gitu ya? Kenapa nggak pakai TM ya? Karena delta T LMTD dalam kasus internal flow, kasus constant wall temperature itu lebih akurat ya, lebih akurat. Nah, ini kalau kita simulasikan ya dalam kasus temperatur heat path konstan, misalkan kalau kita gambar lagi ya, gambar lagi grafik constant wall temperature ya. Ya. Kalau kita gambar grafik constant wall temperature ya. Kemudian ini adalah temperatur fluidanya ya. Ini temperatur inletnya ya. Ini temperatur exitnya. Ini kasus heat flux sebentar ya. Ini heat flux konstan ya. Heat flux konstan ya, constant heat flux ya. Dia naiknya linear ya, linear antara TE dan TI ya, linear. Nah, ketika kondisinya dia sudah fully developed ya, dia temperatur surface-nya dia sejajar ya. Karena delta T-nya ini fully developed ya. Karena delta T nya konstan ya, ini konstan delta T-nya, maka dia linear. Apalagi ketika dia fully developed ya, fully developed ya, kemudian Anda pakai hanya rata atau konstan, maka bisa saja dia gap-nya sama di sini
Nah, ketika kita pakai delta T LMTD ya, ketika H-nya konstan, ya bisa saja dia seperti ini grafiknya dan menyebutkan delta T-nya konstan. Di sini sama, delta T-nya konstan, delta T-nya konstan. Maka kalau kita masukkan persamaan delta T LMTD-nya, ya, ini delta TI min delta TE dibagi ln delta TI dibagi delta TE, ini sama, maka tidak berfungsi ya, atau nol ini ya. Maka tidak bisa LMTD, delta T LMTD cannot ya. Khusus kasus heat flux konstan ya, nggak bisa. Bisanya kita pakai dalam kasus constant wall temperature ya. Dalam kasus tadi ya yang ini ya, constant wall temperature. Kalau yang heat flux tidak bisa ya. Mudah bisa dipahami. Nah, supaya lebih paham ya, ada satu kasus ya, studi kasus ya, contohnya ini adalah soal ya, misalkan ada satu pipa ya, pipa aliran ya, Kalau misalkan sistemnya begini, ya, aliran, kemudian di sini memiliki fluida masuk, itu ada temperatur inletnya katakanlah 15 derajat Celcius ya, 15 derajat Celcius ya, ini temperatur konstan ya, temperatur konstan, ini TS konstan, suhunya dia 120 derajat Celcius ya, dipanaskan oleh steam ya, proses evaporasi ya, uap panas, sepanjang pipa dia sama, ini 123 ya. Kemudian temperatur yang diinginkan saat keluar ya, itu targetnya dia 115 derajat Celcius, ini temperatur TE-nya ya. Untuk proses selanjutnya ya, jadi targetnya fluidnya keluar itu 115 derajat Celcius. Kemudian laju massa yang masuk m dot-nya ya, ketahui 0,3 kg per detik, 0,3 kg per detik ya. Di fluidanya air H2O ya, air. Kemudian diameter pipanya ya diketahui ya, itu 25 mili atau 0,025 meter ya, dikonversi ke meter ya. Kemudian diketahui juga laju koefisien perintah panasnya atau H-nya, kita ambil nilai rata-ratanya, average itu sebesar 800 watt per meter persegi per derajat Celcius ya. Di koefisien perintah panas konveksinya sekian. Yang ditanyakan butuh panjang berapa pipanya, L-nya ya, sehingga air yang keluar mencapai target 115 derajat Celcius ya. Jadi butuh berapa pipa panjangnya ya. Anda sebagai engineer ya, calon engineer harus bisa memprediksi berapa panjang pipa yang dibutuhkan supaya mencapai target fluida yang keluar ya. Karena suhu sekian cocok untuk produksi apa misalkan, atau dipakai untuk proses apa. Kalau misalkan turun, maka akan mempengaruhi kualitas produknya misalkan ya. Anda sebagai calon engineer harus bisa memprediksi berapa panjang pipanya ya, contohnya. Nah, kemudian solusi apa yang kita tulis ya, di beberapa persamaan yang kita tulis. Pertama ya, laju perpindahan panasnya, Q-dot-nya ya, laju massa kali Cp kali delta T, temperatur exit, temperatur inletnya. Ini persamaan pertama. Kemudian temperatur baknya ya, atau temperatur bak temperatur ya, ini gunakan untuk kita mengambil tabel properties Cp-nya ya, di tabel temperatur inlet ditambah temperatur exit dibagi 2 ya. Tadi inletnya 15 derajat Celcius ditambah exitnya 115 derajat Celcius dibagi 2 ya, dapat 65 derajat Celcius. Ya, kemudian udara air ya, H2O, Anda cari tabel A9 ya. Air ya, kita ambil data Cp-nya ya, Cp-nya.
65, kalau tidak ada Anda pakai interpolasi ya. Dapatkan 4187 Joule per kilogram Kelvin ya. Oh, di Kelvin ini derajat Celcius tidak masalah karena kita ambil delta T-nya atau perbedaannya, nggak masalah ya. Oke, kemudian kita hitung laju perpindah panasnya ya, Q-nya ya, Q dotnya ya. M-nya tadi diketahui laju massa 0,3 gram, 0,3 kg per detik. Cp-nya 4187 Joule per kilogram Kelvin ya. Kemudian delta T-nya tadi ya, delta T-nya kita tulis ya 115 derajat Celcius ya, temperatur exit-nya dikurangi temperatur inlet-nya 15 derajat Celcius ya. Anda hitung, ketemu ya, dihitung mendapatkan nilai 125,56 kilowatt ya. Boleh watt atau boleh kilowatt ya. Kemudian ini jika kita menggunakan LMTD ya, kasus ini kasus constant wall temperature, kita coba kita gunakan if we use delta T LMTD ya, maka ya kita ya menuliskan cari delta T dulu ya. Ini misalkan temperature surface-nya ya. Kemudian tadi ini temperatur fluidanya ya. Fluidanya ya. Ya, Anda bayangkan tadi sini 120 derajat Celcius ya. Ini 120 derajat Celcius. Kemudian yang inletnya tadi dia 15 derajat Celcius. Ini TI ya. Ini TI-nya, ini TE-nya ini 115 derajat Celcius. Nah, ini gap-nya berapa? Ini delta T E ya. Delta T E 5 derajat ya. 120 kurangi 115 ya. Ini 5 derajat Celcius. Ini delta T-nya. Yang ini delta TI-nya ya. Itu TS 120 kurangi inletnya 15. Ya, ketemu 105 ya. Delta TI-nya 105 derajat Celcius. Maka bisa kita hitung delta TLMTD-nya ya. Delta TLMTD-nya tadi ya. Ya, delta TI min delta TE 105 derajat Celcius kurangi 5 derajat Celcius ya kan. Kemudian ln delta T I bagi delta TE ln 105 dibagi 5 ya. Ini derajat Celcius ya. Pastikan Anda bisa memakai kalkulator ya untuk ln, operasi ln jangan sampai tidak bisa. Anda hitung ketemu derajatnya berapa, delta T-nya berapa, delta T-nya LMTD-nya itu sebesar 32,85 derajat Celcius. Delta LMTD dapat. Nah, kita bisa menghitung luasan dengan persamaan hukum Thornton Coulomb ya. Laju perpindahan panas kali H, laju koefisien perpindahan panasnya kali A kali delta T. Delta T ini kita pakai delta T LMTD. Ya. H-nya berapa? H-nya tadi di kasus diketahui ya 800 watt per meter persegi derajat Celcius ya. 800 watt per meter derajat Celcius. Dikalikan A-nya. A-nya kita ada faktor apa? A. Untuk kasus sirkular ya. Pipa ada P kali L ya. Atau P DL ya, luas pipanya ya. Kita tulis ya PDL kali delta TMTD-nya berapa? Kali 32,85 derajat Celcius. P-nya ya seperti biasa ya 3,14 atau 2/7 ya. D-nya berapa? Diameternya diketahui tadi diameternya tadi ya 0,025 meter. Maka kita bisa menghitung L-nya ya. L-nya ini L-nya ya. Kita masukkan Q-nya tadi sudah ketahui ya, Q dari atas ini
125,56 kilowatt yang Anda masukkan. Ini 125,6 kilowatt. Tentunya Anda ubah ke watt dulu ya, karena satunya watt di sebelah kanan ya. Berarti 125,6 kali 10⁻³ watt ya, sama dengan 800 ya watt per meter persegi derajat Celcius, kali pi kali D-nya 0,025 meter. L-nya belum kita ketahui, kalikan dengan delta MTD-nya 32,85 derajat Celcius ya. Ini Celsius hilang ya. Ini wattnya hilang ya. Tinggal ini L pindah luras, tinggal menyisakan satuannya meter panjang ya. Pada hitung L-nya itu sudah dapat 61 meter. Dan Anda butuh panjang pipanya 61 meter. Nah, ini jika kita pakai LMTD ya. Nah, bisa saja Anda tidak menggunakan LMTD, kita menggunakan persamaan biasa ya, atau dengan temperatur rata-rata bulknya ya. Kita pakai TB ya. Ini perhitungan yang salah, contoh yang salah, jangan diikuti. Saya beri kasih perhitungan salah biar Anda paham ya, mengapa kita pakai delta LMTD ya. Ini salah ya, tolong dicatat ya, jangan diikuti ya. Misalkan sini ada dia kasus yang sama tadi ya, dia dari berfase-nya sudah ya, dia 20 yang di akhirnya 115 derajat Celcius. Nah, kita ambil delta T-nya itu TB-nya ya. Ya, TB-nya kita pakai TB ya. Bagi 2 ya, 115 65. Jadi jika kita hitung ya, Q dot H kali A delta T H kali A TB permukaan dikurangi temperatur rata-rata fluidanya ya. Ini jika PTB ya, PTB temperatur bulk, maka kita bisa hitung I-nya itu di 125,6 10⁻³ watt ya. A-nya 800, A-nya tadi PDL ya 0,025 kali L, TS-nya tadi 120 dikurangi 65 ya. Kan dapatkan L-nya tuh 38 meter. Signifikan sekali ya. Ini 30 meter. Ketika Anda salah persamaan ya, salah analisa, bisa menghasilkan salah desain ya. Pastikan ketika panjangnya 38 nanti ya ini tidak mencapai target suhu yang diinginkan ya. Anda sebagai agent akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi hati-hati ya. Ya, ini dipastikan tidak sampai ke temperatur yang kita inginkan. Ini ketika kita pakai perhitungan yang salah ya, pakai TB ya. Jadi kenapa kita pakai LMTD? Karena lebih akurat ya. Nah, di mana sih posisi LMTD ya? Tadi ada temperatur bulk ya, ada temperatur TB di sini ya. Ini ada temperatur TM, rata-rata fluidanya. Posisinya titiknya ya. Nah ini masih ada waktu ya. Sedikit ya. Tadi kita dapat panjang tadi 61 meter ya. 61 meter ya. Nah, ini bisa kita cari NTU-nya ya. NTU-nya ya dengan cara persamaan yang di atas tadi persamaan 3 ya. Persamaan 3 ya, kita pakai persamaan 3. Persamaan 3 ya. TE min TS min TI dengan E pangkat NTU ya, NTU. TE-nya tadi 115 ya. Celsius, TS 120
20 Celcius dikurangi TI-nya tadi 15 ya, 15 ya. Kemudian E-nya pangkat NTU-nya kita cari. NTU-nya berapa ya yang dibutuhkan ya. Nah, setelah kita hitung NTU-nya itu sekitar 3,045. 3,45. Ya, ini target temperatur yang kita inginkan, temperatur surface yang kita ketahui, temperatur inlet ketahui, kita bisa ngitung NTU-nya berapa yang dibutuhkan. NTU-nya 3,045. Nah, ketika NTU-nya ya NTU itu tadi H kali P kali L ya kali AS dibagi M dot CP. Ini NTU-nya. Ini 3,045. Ya, kita cek lagi ya. Ini H-nya kita masukkan, P-nya tadi kita masukkan ya PD ya. L-nya kita cari, kita cek lagi. M-nya kita ketahui tadi laju masanya. CP-nya kita masukkan dari tabel, maka L bisa kita hitung lagi. Nah, gitu kalau kita hitung lagi L-nya itu mendekati 61 meter. Ya. Ya, 61 meter. Kalau kita cross check lagi di sini. Kemudian kita menghitung TM-nya. Ya, kita ingin tahu posisi data LMT di mana ya. TB di sini. Nah, TB-nya tadi ketahui 65 derajat Celcius ya. Kalau kita gambar ulang, ya, gambar ulang, ya, gambar ulang, ya, ya, yang temperatur surface-nya di sini ya, ya. Kemudian ada T, ya, ada TI di sini. Kemudian ada TE, ya, ya, ini TE, ini TI. Kemudian ini temperatur fluidanya, ya, temperatur fluidanya. Kemudian ada temperatur bulk, temperatur yang straight line, ya, ITB, ini L, ini temperatur ya, ya, ini temperatur surface-nya, ya, 90 derajat Celcius, ITS, TB sini tadi ini 15, ya, 15 derajat Celcius, ini 115 derajat Celcius. Maka TB di sini adalah tadi ya TE bagi 2 itu namanya keluarnya 65 ya 65. Oke, jadi sini 65 di sini ya TB-nya ya 65 derajat Celcius. Kemudian di sini ada temperatur fluidanya di sini. Nah, berapa di sini TM ya? Temperatur min rata-ratanya TM fluida di sini. Jadi kita bisa hitung dengan persamaan tadi, persamaan di ya persamaan di persamaan ini ya. Ketika fluida deposit X atau L per 2 ya. Ya, persamaan ini. Kita hitung TM-nya berapa ya? TM-nya berapa? Ya. Ya, kita tulis temperatur surface dikurangi temperatur TS min TI ya. Kemudian dikalikan karena Anda masukkan persamaannya tadi ya. Temperatur TM-nya berapa? Kita cari temperatur surface 120 dikurangi 120 kurangi TI-nya 15 ya. E-nya tadi NTU-nya 3,045 ya. Ya. 3,045 bagi 2 karena posisi tengah-tengah sini ya. Nah, maka ketemu temperatur TM-nya itu sekitar 97,1 derajat Celcius. Di sini ya 97,1 derajat Celcius ya. Ya. Apakah ini LMTD antara gap antara surface dengan TM? Apakah ini LMTD? Bukan, ternyata bukan. Apakah ini antara TS dengan TB? Bukan juga. Ya. Maka belum bisa kita gambarkan. Nah, kita harus tahu titik di mana antara titik LMTD ya. Ya. Saya terus dulu persamaannya ya. Ada gap delta
SB ini adalah gap antara TS dan TB ya antara TS dan TB ya, ini ya TS dan TB, ini TS dan TB itu sama dengan ya 120 derajat Celcius kurangi TB-nya. TB tadi 65 ya, ini sekitar 55 derajat Celcius. Ini bukan LMTD. Kemudian delta SM itu temperature phase dikurangi temperatur min fluidanya ya. Ini kurangi TM-nya di sini. Ya. Ini 120 derajat Celcius dikurangi 97,1 derajat Celcius. Ini misalkan 22,9 derajat Celcius. Ya, ini delta T SM. Bukan LMTD. Lalu delta T LMTD itu TS dikurangi titik temperatur yang kita cari, TD-nya ya. Ini ya, LMTD-nya 2,85, 32,85, 32,85 ya. TS-nya 120. Maka TD-nya bisa kita cari. TD-nya sebesar 87,1 derajat Celcius. Maka TD-nya sekitar titik sini ya, 87 ya. Saya ganti warna oranye ya. Ini 7,1. Maka yang dikatakan delta LMTD adalah dengan garis TD-nya. Nah, ini adalah delta T LMTD. Ya, yang kuning-kuning ini dengan yang merah. Ya, ini dinamakan delta LMTD. Ya, jadi konsep dasar yang harus Anda pahami ya. Delta LMTD kenapa dipakai? Karena lebih akurat ya dibandingkan dengan TB atau TM, karena mempresentasikan ya integral dari kurva tadi ya, kurva temperatur fluidanya ya, lebih akurat ya dibandingkan kita pakai TB. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Masih ada waktu, nanti saya bahas sedikit kuis kemarin ya. Jadi untuk materi ini saya cukupkan untuk internal flow. Mari kita bahas rate flux konstan. Sekarang kita bahas konstan wall temperature. Jadi oke, saya ada waktu ya, saya sedikit bahas ya sebagai evaluasi kuis kemarin ya. Mohon Anda yang nilainya bagus tolong pertahankan performance-nya